Kali ini kita akan melihat sosok Rocky Marciano Tarigan, seorang pendeta asal Kabanjahe, Kabupaten Karo, yang mendedikasikan dirinya membina dan memotivasi masyarakat yang terdampak letusan Gunung Api Sinabung di kawasan relokasi Siosar. Tidak hanya melayani spiritual jemaat di gereja saja, ia juga menggagas pembangunan wisata Lembah Pelangi guna meningkatkan perekonomian masyarakat Siosar. Berikut kisahnya dalam segmen Sekitar Kita kali ini. Ini cukup baik ketika mereka dalam pengungsian, toleransi itu sudah ada. Dan itu sudah menjadi kebiasaan bagi mereka setelah mengungsi. Dan setelah di sini juga kita biasakan bahwa kita ini umat manusia yang harus saling mengasihi satu dengan lain. Agama itu adalah jalan kita untuk mengenal Tuhan. Dan jalan kita untuk saling mengasihi satu dengan lain. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak saling mengasihi sebagai umat manusia. Masyarakat Siosar di Tanah Karo adalah kesatuan masyarakat adat yang pindah tempat tinggal secara besar-besaran dari beberapa desa yang dulunya terletak di kaki Gunung Sinabung. Kini, desa-desa seperti Simacem, Bekerah, dan Sukameriah telah hilang diselimuti debu tanah vulkanik yang datangnya dari dalam perut bumi melalui kawah Gunung Sinabung. Kepindahan masyarakat 3 desa yang dahulunya terletak di kaki Gunung Sinabung ke daerah relokasi Siosar ini bukanlah hal yang mudah bagi mereka untuk bertahan hidup dan beradaptasi di wilayah baru. Perlu adanya dukungan, baik moral maupun material. Rocky Marciano Tarigan, seorang pendeta berusia 35 tahun asal Kabanjahe, tergerak untuk membina dan melayani masyarakat Siosar. Kehadirannya di Siosar pada tahun 2017 memberikan dampak positif dan disambut baik oleh masyarakat Siosar. Khususnya, jamaat di Majelis Rungun GBKP Bekerah Simacem, Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo. Bagi Rocky, menjadi pelayan umat terbaik tidak hanya dilakukan di gereja saja, tetapi di lingkungan masyarakat luas. Saya menjadi pendeta itu adalah suatu panggilan yang sadar dari hati, karena tentunya kita punya pengalaman yang punya dasar pengalaman bahwa saya harus melayani masyarakat. Lalu ketertarikan itu semakin bergelora dalam hati ketika saya pelayanan di Kalimantan, perbatasan Indonesia-Malaysia di Intikong. Jadi waktu di Kalimantan itu saya merasakan ketika bertemu dengan orang-orang yang butuh pelayanan, itu saya semakin merasa bahwa ini sangat penting ketika kita mampu membantu orang lain dari setiap sisi kehidupannya. Gitu. Dan akhirnya itu memotivasi saya sampai hari ini bahwa menjadi pendeta bukan sekedar melayani dalam gereja, tetapi menjadi pendeta itu melayani umat manusia seperti yang Yesus perintahkan kepada murid-muridnya, kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu. Di tahun 2018, Pendeta Rocky membuka sebuah coffee shop di Desa Bekerah Siosar. Selain untuk memperkenalkan kopi Siosar, coffee shop ini dijadikan wadah bagi anak-anak muda untuk sharing kepribadian dan entrepreneur dan kegiatan pembinaan masyarakat lainnya. Di coffee shop ini, Pendeta Rocky juga memberikan kesempatan anak-anak muda untuk belajar menjadi barista yang kini bekerja di coffee shop tersebut. Kepercayaan masyarakat akan aksi yang dilakukannya di Siosar, Pendeta Rocky pun dipilih menjadi Ketua Sadar Wisata di Siosar. Saat ini, dengan dibantu oleh masyarakat, Pendeta Rocky sedang menjalankan rencana pembangunan wisata Lembah Pelangi. Nantinya, wisata ini diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat dengan potensi wisata yang mendukung di wilayah Siosar. Masyarakat Siosar ini adalah masyarakat yang luar biasa. Kalau saya sering katakan bagi masyarakat, bencana Gunung Sinabung bukan bencana biasa, tetapi itu jalan Tuhan
untuk mengantarkan mereka ke tempat ini. Karena tempat ini sudah diciptakan Tuhan beribu-ribu tahun yang lalu. Dan sudah cukup lama Tuhan menantikan siapa yang mengelola lokasi ini. Walaupun dengan letusan Gunung Sinabung itu hanya sebagai jalan. Dan ketika mereka berada di Siosar ini akan dikelola luar biasa dan masyarakat ini akan menjadi masyarakat yang kalau saya sebut terus terpilih. Terpilih untuk mengelola satu tempat yang luar biasa Tuhan ciptakan. Dan akan memberikan pengaruh yang luar biasa bagi kesejahteraan mereka, bagi masa depan mereka, bagi generasi mereka. Pendeta Rocky juga membina para petani kopi di Siosar. Dahulunya, ia memiliki 5 petani kopi dampingan. Namun kini, ia hanya fokus mendampingi seorang petani kopi lansia bernama Johannes Ginting. Selain membeli hasil panen kopi, Pendeta Rocky juga kerap membantu dan memberikan edukasi kepada petani kopi binaannya ini. Iya, sangat banyak manfaatnya. Dia beli agak lebih mahal dari pasaran. Nah, dianjurkannya bagaimana cara giling, jemur, begitu. Nah, kalau itu bertani kopi, sebetulnya sudah lama. Tapi di sini baru 3 tahun lah di sini setelah relokasi. Kampung sana dulu sudah lama. Kopi ini kan gampang dia. Nah, kadang-kadang taruh pupuknya sedikit sambil nanam-nanam di bawahnya sudah bisa. Nah, nggak semprot pun bisa. Kalau tanaman lain kan pemanya jeruk kan harus disemprot. Ini enggak. Semoga apa yang telah ditorehkan Pendeta Rocky ini dapat menjadi sumber kekuatan bagi masyarakat Siosar untuk dapat bertahan dan melanjutkan hidup seperti sedia kala.